Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang materi integral, yaitu subbahasan integral tak tentu dan integral tentu. Oke, langsung. Yang pertama adalah konsep dan rumus. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita harus tahu bagaimana konsep dan rumus dari integral. Integral itu merupakan fungsi kebalikan dari turunan. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa turunan itu mengurangkan nilai x-nya atau jumlah x-nya. Kalau integral itu kebalikannya, berarti menambahkan nilai x-nya. Ilustrasinya kita bisa lihat dari tabel berikut ini ya. Jadi ada suatu fungsi fx membandingkan antara turunan dan integral. Jika suatu fungsi fx-nya itu sama dengan 1, yaitu konstanta 1 ya, kalau diturunkan itu hasilnya akan 0. Tapi kalau diintegralkan itu hasilnya akan x. Ya, sangat berbanding terbalik. Jika fx-nya sama dengan x, kalau turunan itu hasilnya akan sama dengan 1. Tapi kalau diintegralkan hasilnya jadi 1/2 x pangkat 2. Tadinya x-nya 1, ini jadi 2, jadi ditambah ya x-nya ya. Sekarang kalau fx-nya sama dengan x pangkat 2, kalau diturunkan itu hasilnya 2x, tapi kalau diintegralkan jadi 1/3 x pangkat 3. Selanjutnya kalau fx-nya sama dengan x pangkat 3, jika diturunkan itu hasilnya 3x pangkat 2, tapi kalau diintegralkan jadi 1/4 x pangkat 4. Yang terakhir ada x pangkat 4, jika diturunkan itu hasilnya 4x pangkat 3. Tapi kalau diintegralkan jadi 1/5 x pangkat 5. Nah, bagaimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu rumus integral didapat yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1/n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Ya. Ini adalah rumus dari integral. Kita lanjut. Nah, kita tadi sudah mendapatkan rumus integral tak tentu ya. Ini adalah rumus integral tak tentu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal integral tak tentu. Jenis soal seperti ini nomor 1 saya ambil dari berbagai sumber. Salah satunya ini adalah soal ujian nasional tahun sebelumnya, yaitu integral dari 3x pangkat 2 dalam kurung 2x pangkat 3 dikurangi x dx sama dengan ya. Nah, ini didapat menjadi integral dalam kurung 6x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 3 dx. Dari mana angka ini? Ya, kita lihat ya. 3x pangkat 2 dikali 2x pangkat 3 itu menjadi 6x pangkat 5. 3 dikali 2 nya adalah 6. X pangkat 2 dikali x pangkat 3 itu pangkatnya dijumlahkan jadi x pangkat 5. Sementara 3x pangkat 2 dikali negatif x itu menjadi negatif 3x pangkat 3. Ya. Setelah sampai sini kita lakukan integralkan dengan rumus ini secara satu-satu ya. 6x pangkat 5 dan negatif 3x pangkat 3. Nah, didapat sama dengan 6 dibagi atau per 5 tambah 1. 5 dari mana? 5 itu adalah n atau pangkatnya. Ya, ditambah 1 x pangkat 5 ditambah 1. Ingat, ini adalah pangkat ya. Dikurangi sekarang yang ini 3x pangkat 3. 3/3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 ditambah c, maka didapat sama dengan 6/6 x pangkat 6 dikurangi 3/4 x pangkat 4 ditambah c, maka jawabannya adalah x pangkat 6 dikurangi 3/4 x pangkat 4 ditambah c. Nah, ini adalah soal pembahasan nomor 1.
kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Integral dari 4x dalam kurung 4x pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 4 dx. Ya, ini soalnya berbeda dengan yang tadi ya. Yang ini adalah pangkatnya 4 ya, di dalam kurungnya pangkatnya 4. Jadi bagaimana kalau misalnya ada pangkat 4 ya? Untuk soal ini menggunakan konsep integral dengan rumus integral substitusi ya. Untuk soal ini menggunakan konsep integral substitusi. Bagaimana rumusnya? Integral fu dikali du. Nah, dalam integral substitusi kita harus melakukan pemisalan ya. Kita lihat langsung. Nah, misalnya mana? U sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 3. Nah, yang di dalam kurung ini kita misalkan menjadi U. 4x pangkat 2 dikurangi 3. Ya. Maka kita lakukan turunan ya. Du per dx, turunan dari U terhadap x, yaitu du per dx sama dengan 8x turunan dari 4x pangkat 2 dikurangi 3. Karena 3 diturunkan hasilnya akan sama dengan 0, berarti 4x pangkat 2 diturunkan hasilnya jadi 8x. Maka jika yang ditanyanya dx ya, karena fungsinya adalah fungsi dx, dx sama dengan du per 8x. Ini tinggal dikalikan ke sini saja ya du-nya. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Sama dengan integral 4x-nya tetap 4x yang ini. Nah, 4x pangkat 2 dikurangi 3 itu kan sudah menjadi u. Maka u pangkat 4, sementara dx-nya adalah dx-nya yang ini, du per 8x ya, du per 8x. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya adalah selesaikan 4x dan 8x. Ini bisa diselesaikan ya, bisa disederhanakan jadi dapat 1/2. 4x dibagi 8x itu 1/2 u pangkat 4 du ya. Dengan konsep integral, setengah ini bisa dikedepankan ya. Jadi 1/2 integral u pangkat 4 du. Maka yang kita lakukan pengintegralan adalah u pangkat 4. Selanjutnya didapat sama dengan setengahnya tetap 1/2. Nah, integral ini kita lakukan mengintegral dengan cara yang ini. 1 di depan u itu tidak ada angka ya, adanya angka 1 saja. 1 dibagi pangkatnya itu 4, berarti n-nya 4 ditambah 1, u pangkat 4 ditambah 1 ditambah c. Maka sama dengan 1/2 dikali 1/5 u pangkat 5 ditambah c. Maka didapat 1/2 dikali 1/5 itu adalah 1/10 u pangkat 5 ditambah c. Maka u-nya kita kembalikan ya. U-nya itu kan adalah 4x pangkat 2 dikurangi 3. Jadi 1/10 4x pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 5 ditambah c. Nah, ini adalah jawaban soal nomor 2 ya, menggunakan konsep integral substitusi. Nah, sekarang kita nomor 3 masuk ke rumus integral tentu dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tapi ini menggunakan batas atas dan batas bawah. Nah, dilakukan pengintegralan, maka setelah dilakukan pengintegralan dengan cara yang sebelumnya, nilai b ini disubstitusikan terhadap fungsinya dan a juga disubstitusikan terhadap fungsinya. Maka didapat fungsi b dikurangi fungsi a. Contohnya itu adalah nilai dari integral dengan batas atasnya adalah 2, 0, 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5 dx. Maka kita tulis dulu soalnya, yaitu 2, 0, 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5 dx. Kita lakukan pengintegralan satu-satu ya. Ini diintegralkan, 4x diintegralkan, dan negatif 5 diintegralkan. Didapat seperti ini.
3 ya, 3 dibagi n-nya itu kan 2 ya. Berarti 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 4 dibagi n-nya ini 1 nih ya. Maka 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1. Sementara 5 itu adalah konstanta, kalau diintegralkan tinggal ditambahkan saja x-nya, jadi 5x. Dengan batas atas 2, batas bawah 0. Maka kita selesaikan. Didapat 3/3 x pangkat 3 ditambah 4/2 x pangkat 2 dikurangi 5x. Nah ini ya sebenarnya cara ini bisa dilewat ya agar mempersingkat waktu, karena 3/3 itu kan hasilnya 1 ya, jadi kita bisa langsung x pangkat 3 dan 4/2 itu adalah 2x pangkat 2 dikurangi 5x dengan batas atas 2, batas bawahnya 0. Nah setelah mendapatkan hasil yang sudah diintegralkan, selanjutnya adalah kita substitusikan dengan cara yang ini ya. B dulu dikurangi A, maka kita substitusikan. Didapat 2 pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung dikali 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali 2. Nah ini 2 sudah disubstitusikan, sekarang tinggal 0 dikurangi 0 ya. 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 5 kali 0. Maka didapat hasilnya 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 2 pangkat 2 4 dikali dengan 2 8 dikurangi 5 kali 2 yaitu 10 dikurangi. Nah ini kan hasilnya akan sama dengan 0 ya. Semuanya 0 jadi dikurangi 0, maka didapat 8 ditambah 8 16 dikurangi 10 yaitu 6. Nah ini adalah integral tentu. Nah, masih dengan integral tentu dengan rumus yang sama. Nomor 4, nilai integral dari batas atasnya 0 dan batas bawahnya itu adalah negatif 1. Dengan fungsinya adalah 2 dikurangi 3x dikurangi 1/2 x pangkat 2 dx adalah, kita tulis dulu soalnya ya. Ingat fungsinya kita turunkan 1/1, kita integralkan kita integralkan 1/1, didapat yaitu 2 diintegralkan jadi 2x dikurangi 3x itu jadi 3 dibagi 1 ditambah 1 x pangkat 1 tambah 1 dikurangi 1/2, ini 1/2 ya, dibagi karena n nya ada dulu 2 berarti 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 dengan batas atas 0, batas bawahnya negatif 1. Didapat yaitu menjadi 2x dikurangi 3/2 x pangkat 2 dikurangi 1/2/3 x pangkat 3 0 negatif 1. Nah ini ada satu bagian yang harus diselesaikan ya. Ini itu matematika dasar ya, tinggal pembagian pecahan, jadi tinggal dibalik saja. Didapat 2x dikurangi 3/2 x pangkat 2 dikurangi 1/2 dikali 1/3. 1/3 itu dari mana? Ini kan 3 itu 3/1 dibalik ya, kalau pembagian jadi perkalian jadi 1/3 ya. Pembagian pecahan sudah dibahas di video tentang matematika dasar, bisa ditonton di situ ya. X pangkat 3 0 negatif 1. Maka didapat hasil integralnya itu adalah 2x dikurangi 3/2 x pangkat 2 dikurangi 1/6, hasil dari negatif 1/2 dikali 1/3 1/6 x pangkat 3. Jika sudah dapat pengintegralannya, maka selanjutnya adalah kita substitusikan nilainya ya, sama seperti soal nomor 3, dari atas dulu, yang atas dikurangi yang bawah. Maka 0 ini ya, 0 kita substitusikan terlebih dahulu. 2 kali 0 dikurangi 3/2 0 pangkat 2 dikurangi 1/6 0 pangkat 3 dikurangi. Nah sekarang negatif satunya disubstitusikan. Negatif 1 kali 2 dikurangi 3/2 negatif 1 pangkat 2 dikurangi 1/6 negatif 1 pangkat 3 didapat sama dengan 0. Nah sebenarnya
jika salah satu angkanya 0 ya, jika salah satu batasnya 0, itu sebenarnya tidak perlu ditulis seperti ini lagi ya, agar mempersingkat waktu juga dalam pengerjaan. Jadi langsung saja tulis 0 ya, dikurangi 0 dikurangi dalam kurung. Kita selesaikan yang negatif 1. 2 dikali negatif 1 itu negatif 2. Negatif, nah ini pangkat dulu ya, negatif 1 pangkat 2 itu adalah 1 dikali 3/2, berarti tetap di negatif ya, negatif 3/2. Selanjutnya negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1, karena negatif 1 dikali negatif 1 itu 1, 1 dikali negatif 1 lagi, jadi negatif 1. Dikalikan dengan negatif 1/6, jadi positif 1/6. Nah, integral itu kombinasi dengan matematika dasar, yaitu tentang pecahan ya. Ini kita samakan penyebutnya ya, yang di dalam kurung sini. Jadi didapat 0 dikurangi negatif, nah 12/6 kita samakan penyebutnya menjadi 6 semua ya. Negatif 12/6 itu kan sama dengan negatif 2. Terus negatif 3/2 itu samakan penyebutnya jadi 9/6, atau kita kalikan saja 3 dikali 3 dan 2 dikali 3, jadi 9/6 ditambah 1/6 nya tetap. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung. Negatif 12/6 dikurangi 9/6 ditambah 1/6 itu adalah 0 dikurangi negatif 20/6. Nah, kita dapat hasilnya. Jadi baru kita bisa buka kurungnya, negatif dikali negatif itu positif, jadi didapat 0 ditambah 20/6 didapat sama dengan 20/6, atau jika disederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 10/3. Nah ini ya, agak sedikit panjang memang nomor 4, tapi ada beberapa langkah yang sebenarnya bisa diminimalisir ya, jika kalian dasar perhitungan matematika dasarnya itu sudah paham ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.